Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi ketiga kali ini kita akan membahas tentang layout atau tata letak ya. Jadi layout itu adalah bagian yang menentukan struktur antarmuka di aplikasi. Semua antarmuka itu diatur oleh layout ini. Merupakan tampilan tata letak pada Android Studio yang mengatur penempatan komponen user interface atau UI. Semua komponen untuk menyusun user interface itu diatur oleh layout ini. Direpresentasikan dari file XML, jadi semuanya ada di XML. Dengan mendeklarasikan UI pada XML dapat memisahkan presentasi aplikasi dari kode yang mengontrol perilakunya. Jadi semua UI, komponen-komponennya ada di XML, sedangkan file Kotlin atau Java nanti akan mengatur tentang logic atau action-action dari antarmuka tersebut. Disimpan pada directory res layout, jadi adanya di situ nanti layoutnya. Dan ini adalah hierarki tampilan dari view ya, jadi mulai dari view group, akan menjadi view. View group itu disebut juga sebagai layout, merupakan kontainer tak terlihat yang menentukan struktur tata letak bagi view dan objek view group lainnya. Dan view itu disebut sebagai komponen UI atau widget ya, biasanya menggambarkan sesuatu yang terlihat dan pengguna dapat berinteraksi dengannya. Jadi kalau kita selama ini yang terlihat adalah view, sedangkan view group itu adalah kontainer yang dia tidak terlihat, tapi dia yang menentukan strukturnya view dan objek yang lain ya, view group yang lain. Dan ini adalah kalau kita lihat di layout editor kita seperti ini tampilannya. Jadi ketika kita mengklik desain ya, terutama ada di 6 ini sebenarnya, mode code, desain atau split ada di sini. Kalau kita klik desain, maka inilah yang akan muncul di sini. Yang pertama adalah palette. Ini adalah komponen user interface, jadi kita bisa membuat text view, button, image view itu dari sini, tinggal drag and drop. Nanti kalau dia berbasiskan desain ya. Kemudian ada komponen tree, di sini ada strukturnya. Jadi apa aja yang ada di dalam layout kita, di dalam activity kita ya, satu activity di situ mulai dari layout apa di situ yang dipilih. Di sini contohnya adalah constraint layout, kemudian ada button hanya 2 ya, jadi ini adalah constraint-nya full, kemudian ada button, satu button di situ. Kemudian ada toolbar yang menentukan konfigurasi tata letaknya itu seperti apa di situ, nomor 3. Kemudian ada design editor, di sini kita bisa melihat untuk antarmuka untuk kita bisa melihat bagaimana aplikasi kita itu nantinya. Dan blueprint ya, di sini ada blueprint yang hanya muncul kode-kode biasanya dan struktur desainnya. Kemudian ada nomor 5 adalah attribute dari sebuah komponen atau property ya. Kita bisa mengatur, memberikan ID, kemudian situ ada ukuran margin, constraint ya, width-nya, height-nya dan seterusnya ada di sini semua, ada di attribute. Kemudian nomor 6 ada view mode. Ini yang tadi kita sempat bahas, kita bisa memilih desain seperti ini atau code ya, hanya XML aja yang terlihat. Kemudian ada keduanya di split. Dan nomor 7 adalah zoom and pan control untuk mengatur ukuran dan posisi pratinjau dalam editor. Jadi kita bisa mengecilkan dan membesarkan pratinjau ini atau view dari apa yang sudah kita desain menggunakan plus minus ini ya. Di dalam attribute editor ada banyak sekali bagian juga. Yang pertama adalah declared attributes, ini berisikan atau menampilkan atribut yang ditentukan atau dideklarasikan dalam file layout. Jadi di XML ini akan terlihat yang ada di deklarasi ini.
Jadi mulai dari width-nya, kemudian kalau ada constraint dia muncul di situ, ID-nya seperti apa, text-nya seperti apa, akan muncul di declared attributes. Kemudian di layout sendiri itu akan mengatur apa layout yang digunakan, kemudian apa parameter-parameter yang dipakai. Kontrol untuk lebar dan tinggi tampilan. Biasanya layout berurusan dengan lebarnya berapa, kemudian tingginya berapa atau seperti apa. Kemudian nomor 3 adalah common attributes. Common attribute itu isinya adalah sesuatu yang umum yang kita bisa temui di tampilan. Stylenya, kemudian macam-macam, ada background, teksnya nanti muncul seperti apa, itu akan diatur di common attributes ini. Kemudian di search ini untuk mencari kalau kita mau menemukan sebuah properties ya, sebuah atribut ya. Kemudian nomor 5 ini icon-icon untuk menunjukkan apakah nilai atribut merupakan referensi atau resource hardcode. Ya, jadi ini sekaligus sebagai indikator icon ini apakah itu referensi dari resource atau hardcode-nya. Nomor 6 itu ada jika berwarna merah itu menunjukkan bahwa adanya error atau tidak valid atau tidak match, tidak klop ya pada nilai atribut tersebut. Dan jika berwarna orange itu menunjukkan bahwa ada warning ya, sesuatu yang nggak error tapi ada warningnya, sehingga perlu dicek apa warningnya itu. Dan kalau kita menjalankan activity untuk pertama kali, maka inilah yang diinisiasi oleh activity untuk kita memanggil atau mengkompilasi file XML ya. Masing-masing file layout XML akan dikompilasikan menjadi resource view. Nah, resource layout dari kode aplikasi dimuat dengan mengimplementasikan callback activity on grid ya, seperti yang kita bahas kemarin. Disinilah di on grid inilah semua resource yang akan digunakan itu dimuat untuk menjadi activity yang siap kayak gitu. Dan kemudian ada set content view, itu digunakan untuk memanggil atau dipanggil untuk meluluskan referensi ke resource layout dalam bentuk resource.layout.layout-nya itu apa nama filenya? Biasanya adalah main layout untuk layout yang pertama kali kita pakai seperti itu. Inilah yang muncul di file Kotlin ya, ini kebetulan menggunakan bahasa Kotlin atau di Java dengan sedikit mungkin perbedaan bahasa di sini. Kemudian kita juga harus memperhatikan ID ya, karena ID inilah yang akan dipakai nanti untuk memberikan action kepada objek atau komponen di dalam XML. Setiap objek tampilan dapat memiliki ID untuk mengidentifikasi objek tersebut secara unik. Jadi ID ini sifatnya wajib disarankan kecuali memang untuk sesuatu yang nggak penting, misalkan untuk caption, untuk hanya tulisan, garis, kemudian hanya untuk menggambar kotak ya, itu tidak perlu, tidak apa-apa. Tapi untuk sesuatu yang penting, misalkan button, kemudian edit text, itu harus diberi ID ya. Sintaksnya seperti ini, jadi ini default, artinya default dari sini itu sudah bawaan, artinya kita hanya memikirkan nama atribut yang ada di sini, nama ID yang ada di sini. Dan ini bentuk fullnya ada di sini ID-nya untuk sebuah button ya. Dan di sini adalah teksnya, apa yang muncul di teks tersebut, di button tersebut, di tombol tersebut. Kemudian buat instance objek tampilan dan tangkap instance tersebut dari tata letak, biasanya dalam metode onGrid ya. Setelah kita memberikan ID di sini, ID itu dipakai atau ditangkap oleh action ya di dalam file Kotlin di dalam metode onGrid seperti ini. Jadi ini adalah sebuah deklarasi bahwa
ada tombol saya, itu dia berupa button yang mana dia diambil dari sebuah ID di dalam resource ya, di dalam XML. Apa nama ID-nya itu? Nama ID-nya adalah my button. Kita cek di situ my button. Inilah yang akan dipanggil oleh deklarasi ini dan disimpan menjadi sebuah variabel tombol saya. Tombol saya ini akan dipakai nantinya untuk memberikan action. Dan inilah jenis-jenis layout yang ada di dalam Android Studio. Ada linear, relatif, frame, table, kemudian yang terbaru adalah constraint layout ya. Yang pertama, linear layout itu mensejajarkan semua widget dalam satu arah, apakah dia itu vertikal atau horizontal. Semua widget akan ditumpuk satu sama lain, linear. Untuk orientasi vertikal hanya akan memiliki satu widget per baris, berapapun lebarnya. Jadi kodenya nanti seperti ini. Yang diubah yang diperhatikan adalah di sini linear, kemudian ada penutupnya linear, dan orientasinya jangan lupa apakah dia vertikal atau horizontal. Yang lain biasanya menyesuaikan. Ini contohnya untuk yang vertikal orientasinya. Jadi di situ ada linear, kemudian orientasinya vertikal, kemudian kita contohkan ada 3 button ya. Button pertama, button kedua, button ketiga tidak ada atribut yang neko-neko kecuali ya width, height, sama text. Maka ketika di running dia akan seperti ini tampilannya. Jadi dia tersusun ke bawah karena setiap tombol itu adalah match parent width-nya, maka dia full memenuhi layar ya, memenuhi parentnya. Itu untuk vertikal. Kemudian kalau horizontal sama linear layout, kemudian di situ orientasinya adalah horizontal. Kemudian buttonnya juga 3. Nah, di sini yang membedakan adalah dia tersusun ke samping ya secara horizontal. Dan kita bedakan di situ width-nya yang sekarang diulap. Width-nya ya, lebarnya itu diuap, artinya ya dia hanya ini harusnya uap konten ya, kembali ini ya, belum dieditnya, uap konten seperti ini, uap konten kok jadi uap parent ya, uap konten kita akan edit nanti, uap konten, kemudian ini match parent situ, balik nih belum diedit, sehingga dia akan tersusun ke bawah full karena dia web content, dan match parentnya adalah headnya dia match parent, jadi dia full memenuhi parentnya seperti ini. Kemudian kalau relative layout sesuai dengan namanya, layout ini adalah relatif sifatnya, mengizinkan penataan widget secara bebas atau relatif. Posisi setiap tampilan widget dapat ditentukan sebagai posisi relatif terhadap tampilan widget lainnya. Jadi di sini diganti relatif layout, di sini juga relatif layout karena relatif dia biasanya tidak memerlukan yang macam-macam. Dan inilah contohnya kalau kita membuat relatif ya. Di sini relatif. Oh, ada orientasi di situ. Boleh dikasih orientation. Kemudian kita contohkan ada 3 button ya. Button pertama letaknya di sini, sehingga dia karena relatif kita tinggal ngatur marginnya itu berapa, topnya berapa, leftnya berapa. Kebetulan di situ yang diatur adalah margin top dan left 10 dp dan 10 dp, sehingga jarak kesininya leftnya itu 10, ke atasnya juga 10. Yang kedua, button kedua adalah sama, diatur juga margin top dan leftnya. Topnya itu 60, kemudian leftnya 50. Kemudian yang ketiga, buttonnya diatur center horizontal dan center vertikal. Center horizontalnya true, vertikalnya true, sehingga dia ditarik ke atasnya itu center, atas bawahnya center, ke samping kiri kanan juga center, sehingga
tombol 3 ini tepat berada di tengah-tengah layar. Itulah relatif. Ini mirip dengan constraint-nya. Ya, ini sehingga seperti ini hasilnya nanti. Kemudian frame layout. Frame layout ini mengizinkan posisi view saling tumbang tindih, misalkan posisi button di atas image gitu ya, lebih bebas dalam mengatur tampilan. Jadi dipanggil frame layout seperti ini contohnya. Jadi ini frame layout ya, di dalamnya hanya ada dua komponen, yaitu image view dan button. Nah, image view itu berada sebelum button, sehingga button inilah yang dia tempatnya di atas ya, di atasnya image view, sehingga kalau di running jadi seperti ini view-nya, ini image-nya, kemudian ini adalah button-nya. Nah, ini bisa diganti dengan gambar atau cuma warna dan seterusnya. Jadi dia letaknya tumpang tindih. Nah, sekarang adalah table layout. Table layout mengizinkan pengaturan posisi view dalam bentuk tabular atau format table. Ada dua tag ya, ada table layout sendiri dan table row untuk membuat baris-barisnya. Seperti ini sintaks layoutnya, table layout. Table layout di dalamnya ada table row, dan di dalam table row inilah yang kita munculkan apa saja komponen yang ada di dalam table tersebut. Misalkan seperti ini. Table layout, kemudian ada table row 1, table row 1 ya, table row 2. Di dalam table row 1 ada text view. Kita berikan yang simple aja, yaitu text view. Teksnya adalah baris 1 kolom 1, width-nya sekian, ada padding sekian. Baris 1 kolom 1. Kemudian di table row kedua, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2 ada di sini. Dan ini adalah satu table row, satu baris table ya. Kemudian table row kedua adalah baris 2 kolom 1 dan baris 2 kolom 2. Baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Di sini kita coba yang tadi juga sama ya, ada right gravity-nya, ini juga right sehingga dia adalah rata kanan. Itu untuk table layout. Kemudian yang kelima adalah constraint layout. Constraint layout ini mirip seperti relative layout, di mana posisi view bergantung pada view line dalam satu layout atau dengan parent layout-nya. Tampilan lebih dinamis, responsif, dan kompleks. Ini dikenalkan pada API 3 kalau nggak salah. Jadi ini termasuk baru constraint ini untuk membuat developer itu lebih leluasa lagi dalam mendesain tata letaknya, layout-nya. Seperti ini XML-nya, jadi constraint layout, deklarasinya dia agak panjang, sama ditutup seperti itu. Kemudian ini versi lengkapnya, di mana kita membuat satu button dan satu text view. Jadi kita biasanya kalau di constraint layout kita tidak lagi ngodingnya di XML ya. Jadi tinggal drag and drop aja melalui desain, drag tombolnya kemudian diratakan, dibuat constraint-constraintnya rata kanan rata kiri seperti itu. Dan dia akan menghasilkan kode XML seperti ini. Oke, itu adalah constraint layout, dan inilah 5 dari layout Android Studio yang kita pelajari ya. Jadi dalam memilih layout mana yang cocok, kita harus tahu dulu seperti apa kasusnya, sehingga kita bisa menentukan, oh ini cocoknya pakai linear, ini cocoknya pakai relatif, oh ini rich nih, banyak sekali komponennya, kita coba pakai constraint dan seterusnya. Sehingga dalam memilih 5 ini nanti kita tentu menyesuaikan kasusnya seperti apa, mintanya tampilannya seperti apa gitu. Itulah materi untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.